Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini saya percaya setiap kita siap untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Dia, menyembah Dia, dan siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Percayalah dimanapun kita berada sore hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia siap melawat setiap kita yang rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sore hari ini kembali kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, saat hati kami memuji dan menyembah nama Tuhan di tempat ini, dimanapun kami ada, Tuhan hadir. Dan Tuhan siap melawat setiap kami. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau pimpin ibadah kami sore hari ini dari awal sampai akhir. Dan kiranya setiap kami Tuhan menerima kuasa, pengurapan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
sembah sore hari ini. Engkau Allah yang kami tinggikan sore hari ini. Sebab tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allahku. Kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami dalam kondisi apapun Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata. Lu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Bapakku yang baik, yes amen. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata. Lu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Biarlah hati kita tetap bersuka cita, sebab Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Hari demi hari kita, Dia yang menjamin hidup kita, Dia yang menyertai kita. Oh haleluya.
takut, jangan khawatir, sebab Yesus selalu pegang tangan kita. Amin. Sore hari ini jangan lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyertai, Dia Allah yang sanggup memberkati, Dia Allah yang sanggup memberikan damai sejahtera. Mari kita mau buka hati, kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara sore hari ini melalui hamba-Nya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan layakkan setiap kami sore hari ini untuk kami boleh menerima sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab firman-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, supaya kami tetap hidup di dalam berkemenangan bersama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, sore hari ini urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan biarlah setiap telinga kami yang mendengar, Roh Kudus berbicara, menjamah setiap hati kami. Untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berdoa supaya setiap jemaat tetap dalam kondisi yang sehat meskipun di rumah. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang berharap, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul renungan firman Tuhan, jangan pernah berhenti berharap. Ya, perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan seringkali diwarnai oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kita temukan jawabannya sampai hari ini. Salah satunya seperti yang diekspresikan oleh pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai yang ke-24. Nanti bisa baca di rumah, tapi kita akan membaca pada ayat yang ketiga. Asaf ini menuliskan Mazmur 73 karena dia sedang bergumul dengan sebuah keadaan yang tampaknya bertentangan dengan kerangka imannya. Ya, Mazmur 73 ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Loncat pada ayat yang ke-12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Mengapa orang fasik, mengapa orang berdosa yang seharusnya menerima hukuman menurut Asaf, tetapi tampaknya mereka hidupnya mujur, hidupnya sehat, mereka gemuk, bahkan mereka hidupnya makmur. Sedangkan dia melihat keadaan dirinya, justru dia yang mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya mengalami kesulitan, hidupnya mengalami kesusahan. Lewat mazmurnya Asaf mengakui dengan jujur akhirnya bahwa ia sebetulnya nyaris meninggalkan Tuhan pada saat dia mengalami kesusahan dan penderitaan. Ia merasakan hidupnya yang diperlakukan seperti tidak adil. Ia melihat kenyataan sepertinya Tuhan itu diam dan tidak membelanya. Tetapi sebaliknya, Asaf melihat orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu hidupnya sehat, hidupnya makmur, hidupnya diberkati menurut dia. Dan dia lihat dirinya, dia merasa bahwa hidupnya jauh dari mereka. Hidupnya penuh dengan kesusahan. Perbedaan yang dirasakan Asaf inilah yang membuat dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Bukankah seringkali ini yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari? Kita melihat hidup kita, belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Sedangkan kita membandingkan hidup orang yang di luar Tuhan. Sepertinya mereka diberkati. Sepertinya mereka sukses. Hidupnya nyaman. Tidak ada kesulitan. Tidak ada penderitaan. Kita lihat diri kita merasa kok hidup kita jauh dari mereka. Hidup kita berbeda. Kita merasa cemburu, kita nggak bisa memahami, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Alkitab akhirnya menuliskan, akhirnya Asaf mendapatkan jawaban. Di saat dia datang ke tempat kudus Tuhan, dia datang dekat Tuhan, dia mendapatkan sebuah pengertian. Akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan. Sebetulnya dalam pandangan Tuhan, dalam perspektif Tuhan, kemunculan orang-orang fasik itu adalah semu. Sementara
Dan mereka sebetulnya seperti ada di ujung tanduk. Hidupnya rapuh, hidupnya mudah hancur. Itu yang Asaf lihat. Dia merasakan, oh ternyata kesenangan mereka, oh ternyata kemujuran mereka, kemakmuran mereka. Itu hanyalah semu. Hidup mereka bagaikan telur di ujung tanduk, mudah sekali jatuh dan rapuh. Nah, lewat pengertian-pengertian yang Asaf dapatkan ketika dia duduk diam di dekat Tuhan, dia ajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita sekalipun saudara mengalami ketidakadilan, sekalipun saudara doanya belum dijawab, apa yang kau harapkan belum menjadi kenyataan, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Itu pesan Asaf. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal yang sangat penting. Mengapa kita harus tetap berharap kepada Tuhan? Mengapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Yang pertama, saudara. Karena pengharapanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Ayat yang ke-23 mengatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Kalimat ini begitu pendek, tapi punya arti yang sangat dalam. Dalam ketidakmengertiannya pada rencana Tuhan, Asaf tetap bertahan. Asaf tetap mendekat kepada Tuhan, dia berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran. Berusaha memahami rencana Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Mengapa? Mengapa Asaf lakukan itu? Karena Asaf tahu. Asaf yakin selalu ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang Asaf pegang. Di tengah-tengah ketidakmengertiannya, di tengah-tengah hidupnya yang tidak memahami rencana Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap mendekat kepada Tuhan, karena dia yakin bahwa selalu ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jalan Tuhan memang gak bisa kita pahami, jalan Tuhan tidak bisa kita mengerti, tapi percayalah bahwa jalan Tuhan itu bisa saudara percayai. Pada tahun 1933 adalah tahun yang sangat berat bagi tentara sekutu. Pada waktu itu mereka sedang terperangkap oleh serangan tentara Hitler. Bisa diperkirakan dalam beberapa hari saja tentara sekutu akan dihabisi oleh tentara Hitler. Sepertinya tidak ada pengharapan bagi tentara sekutu pada waktu itu. Mereka sangat terdesak, mereka terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Raja Jos III menyadari keadaan tersebut. Sehingga dia menyerukan agar seluruh rakyat Inggris menaikkan doa syafaat bagi seluruh pasukan sekutu yang sedang terjepit pada waktu itu. Jutaan orang Kristen di Inggris, Perancis, Belgia menyambut seruan doa syafaat itu. Mereka menaikkan doa dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan menyelamatkan tentara sekutu dari jebakan tentara Hitler. Dan luar biasa, pertolongan Tuhan yang di luar logika, di luar akal sehat terjadi pada waktu itu. Taufan yang sangat dahsyat menyerang pasukan udara. Sehingga pesawat-pesawat Jerman pada waktu itu tidak bisa menyerang tentara sekutu. Karena mereka sedang berjuang melawan Taufan yang begitu sangat luar biasa menyerang mereka. Dan di wilayah-wilayah Hitler dan tentaranya turun hujan yang sangat deras. Sehingga tank-tank Jerman mereka tidak bisa bergerak. Karena mereka terjebak dalam lumpur yang sangat tebal akibat hujan yang sangat deras itu. Tank-tanknya menjadi macet, mereka tidak bisa bergerak, tentara Jerman lumpuh untuk sementara. Sebaliknya, di daerah pasukan sekutu cuaca begitu cerah, cuaca begitu terang. Dan itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk bisa menyelamatkan diri.
Inggris mengirimkan ribuan perahu-perahu karet kok bisa menyelamatkan tentara sekutu ini, saudara. Jerman berusaha mengadakan penghadangan, tetapi kabut tebal menghalangi pemandangan sehingga mereka nggak bisa melihat apa yang terjadi di depan mereka. Perahu karet yang jumlahnya ribuan berhasil mengangkut kurang lebih 330.000 pasukan sekutu. Akhirnya bisa diselamatkan, dipindahkan ke daratan Inggris. Mereka selamat. Saat mereka sadar mereka selamat, mereka berdoa, mereka bergandengan tangan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang sudah memberikan pertolongan yang sangat besar kepada pasukan sekutu. Selalu ada pengharapan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Selalu ada pengharapan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kenapa? Pengharapanmu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak ada orang yang tahu perjuangan saudara. Bagaimana saudara bertahan. Mungkin tidak ada orang yang tahu air mata saudara, bagaimana saudara berjuang di dalam doa. Tidak ada orang yang tahu. Mungkin tidak ada orang yang tahu pergumulanmu. Tapi hari ini meskipun tidak ada orang yang tahu, dekatlah dengan Tuhan. Tetap mendekat kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran. Karena pengharapanmu itu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kalau saudara berbuat baik, kemudian orang ngerasani saudara, jangan berhenti berbuat baik. Terus berbuat baik. Karena Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Kalau saudara hidup jujur, bisnis jujur, melakukan hal-hal yang benar, tiba-tiba ada orang yang nipu saudara. Saya katakan pada malam hari ini, tetaplah pertahankan kejujuranmu. Karena Tuhan yang melihat apa yang kau kerjakan. Kalau ada orang yang mungkin berkata-kata yang tidak baik kepada saudara, engkau sudah berbuat baik kepada dia, orang lain melupakan perbuatan saudara. Tidak mengingat perbuatan baik saudara, tetaplah berbuat baik. Enggak apa-apa, karena perbuatan baik saudara itu Tuhan tahu. Tuhan yang menghitung, Tuhan yang mencatat pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Alkitab menceritakan bagaimana seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, akhirnya mengalami kesembuhan. Dia bisa saja putus asa, pasrah dengan nasib, dengan keadaannya. Dia sudah berobat kemana-mana, toh hasilnya juga tidak ada. Tetapi wanita ini tetap memilih untuk tetap berharap. Ketika suatu hari dia mendengar berita tentang Yesus, Yesus lewat di sekitarnya, pengharapannya semakin berkobar, pengharapannya semakin besar. Alkitab berkata dia jamah jubah Yesus dan seketika itu wanita itu disembuhkan. Apakah saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit hari-hari ini, masa-masa yang berat? Mungkin masalah pekerjaan, mungkin toko yang sepi karena kasus virus corona membuat banyak orang harus berdiam diri di rumah. Mungkin tokonya lagi sepi, penghasilan berkurang. Mungkin banyak pabrik atau perusahaan mungkin harus banyak mengalami kebangkrutan. Bagaimana harus bayar karyawan, bagaimana terus harus mengeluarkan pembayar hutang. Engkau mengalami keadaan yang sulit dan berat. Tapi saya katakan pada malam hari tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan karena pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kalau engkau terus berharap, engkau terus dekat Tuhan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk saudara. Yang kedua saudara, mengapa kita harus terus berharap, terus percaya kepada Tuhan? Yang kedua karena Tuhan hadir, Tuhan ada dan dia pegang hidup saudara. Pada ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap dekatmu
engkau memegang tangan kananku. 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa selama kita tetap di dekat Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan pegang tangan kita. Dan bukan hanya pegang tangan kita, Dia tuntun kita, Dia ajar kita. Akhirnya apa? Dikatakan, Dia angkat kita dalam kemuliaan. Pembelaan Tuhan itu seperti mentari pagi. Bila tiba saatnya, ia akan terbit. Pembelaan Tuhan itu seperti mentari pagi. Pasti bila tiba saatnya, dia akan terbit. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab yang mencatat kejadian-kejadian yang mengajarkan kepada kita bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Ketika Tuhan menyatakan pembelaannya atas orang benar, tidak ada satupun manusia yang dapat menghalangi pembelaan Tuhan atas orang benar itu. Kalau Tuhan sudah berkata, buka pintu bagi kita, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan berkata, pintu sudah aku tutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Kalau Tuhan mengangkat hidup orang benar, bila sudah waktunya orang benar akan diangkat, orang benar akan dipermuliakan. Tidak ada orang yang bisa menggagalkan itu semua. Tidak ada orang bisa menutup pintu itu semua. Itu pasti akan terjadi. Sekalipun Yusuf mengalami ketidakadilan, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak di rumah Potifar, dipenjara. Namun satu hal yang Yusuf pegang, Yusuf ini percaya bahwa suatu hari nanti hak orang benar itu pasti muncul. Yusuf tetap percaya, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ketika Yusuf dibawa ke Fir'aun, tidak ada orang yang menyangka bahwa pemuda yang telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun di penjara, hari itu juga akan menjadi orang penguasa kedua di Mesir. Tidak ada orang yang menyangka hari itu juga Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada orang yang bisa menurunkan. Kalau sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Siapa yang tidak tahu Esther? Dibawa ke istana Ahasiweros bersama-sama dengan ratusan gadis-gadis cantik. Tidak ada orang yang menyangka bahwa kelak Esther akan menggantikan posisi Ratu Wasti. Kalau Tuhan sudah merubah hidup seseorang, Tuhan tidak butuh banyak waktu. Tidak butuh proses yang panjang. Satu hari pun Tuhan bisa membalikkan keadaan hidup seseorang. Ketika Naomi kembali ke negerinya bersama Ruth, menantunya, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kelak perempuan itu akan dipersunting oleh puas seorang yang terpandang di negeri itu. Hidup mereka berubah. Hidup mereka yang tadinya adalah orang-orang yang kelas rendah, tiba-tiba menjadi orang-orang yang terpandang. Dalam sekejap Tuhan bisa merubah hidup seseorang. Ketika wanita yang 12 tahun penjara mencari kesembuhan, sudah habis semua kekayaannya untuk bisa mendapatkan kesembuhan itu. Hari itu tidak ada orang yang menyangka
bahwa 12 tahun sakit pendaharaannya ketika dia jamah jubah Yesus, pendaharanya seketika itu juga berhenti. Pemulihan, jawaban Tuhan kadang-kadang bisa merubah hidup seseorang 180 derajat. Bahkan hidup kita dikatakan oleh kitab Mazmur, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Berubah secara cepat, berubah secara drastis 180 derajat. Seperti kita membalikkan telapak tangan kita begitu sangat gampang, begitu Tuhan merubah hidup saudara. Yang tadinya dalam kondisi terjepit, yang tadinya dalam kondisi yang sulit, yang tadinya dalam kondisi yang tertekan. Tapi ketika kita tetap percaya, tetap dekat Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tidak akan ada orang yang menyangka bahwa satu hari Tuhan bisa membalikkan dan merubah hidup saudara dan saya. Bahkan kita menjadi seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan pulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Gak percaya. Baru kemarin saja kita mungkin masih menderita. Hari ini Tuhan sudah pulihkan. Tuhan itu bisa merubah hidup saudara 180 derajat dengan sangat-sangat singkat. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah yang berat. Kita sedang melewati lembah kekelaman, penyakit yang belum disembuhkan. Mungkin usaha kita sepi, ya, mungkin kita nggak punya pekerjaan. Mungkin kita di PHK karena kondisi ekonomi yang sulit. Hidup kita berat, hidup kita tertekan, hidup kita menderita. Itulah yang dialami Yusuf ketika dia di penjara. Itulah yang dialami Esther ketika dia menjadi rakyat buangan. Itu yang dialami oleh Ruth ketika dia bekerja di ladang Boas. Dan itu jugalah yang dialami oleh wanita 12 tahun yang berjuang mencari kesembuhan, berat, sulit, tertekan, menderita. Tetapi karena mereka tidak pernah menyerah dengan keadaan hidup mereka. Mereka tetap sabar, mereka tetap setia, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya dalam kehidupan mereka. Dan ketika waktunya tiba, pembelaan Tuhan itu seperti mentari pagi. Bila sudah waktunya, dia akan terbit. Hari ini, apapun beban saudara, apapun penderitaan saudara, apapun masalah saudara, semua orang punya masalah, semua orang lagi tertekan, semua orang mengalami kondisi yang berat dan sulit. Tapi saya katakan pada malam hari ini, tetap dekat Tuhan. Tetap dekat Tuhan. Karena ketika saudara dekat Tuhan, saudara akan dituntun. Saudara akan dijaga. Saudara akan diangkat dalam kemuliaannya pada waktu Tuhan yang indah buat hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, satukan hati. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami tidak mau lagi tertekan dengan kondisi dan keadaan kami yang berat. Mungkin bisnis yang lagi lesu, ekonomi yang lagi tertekan. Hidup kami yang mungkin lagi menderita. Tapi lewat firman Tuhan malam hari ini, kami mau belajar, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau tetap percaya dengan Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekat Tuhan, ketika kami tetap setia, tetap sabar di dalam Tuhan, pembelaan Tuhan itu pasti terjadi buat hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak usah cemas dengan masa depan kami. Karena kami percaya in His time, pada waktunya Tuhan,
Tuhan akan angkat setiap orang-orang yang berharap, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia. Indonesia sedang menderita, Indonesia sedang susah. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang indah buat Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya angka kematian boleh semakin berkurang. Tapi angka kesembuhan boleh semakin terus bertambah bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa supaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus perlindungan Tuhan untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memanggari. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Karena kami percaya orang-orang yang berharap di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah, kami percaya penghiburan dari tempat yang maha tinggi menyertai mereka. Kami percaya sukacita ada di tengah-tengah keluarga mereka. Hidup mereka tetap merasakan damai dan sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Karena kami percaya sukacita di dalam Tuhan selalu menguasai hati kami dan menghibur setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.